Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johiria, NPM 18710019. Saya dari kelas 6A SI Reguler Pagi Banjarmasin. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi aja. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa sih pengertian knowledge area. Knowledge area itu bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Untuk pembagiannya ada 9. Yang pertama yaitu manajemen ruang lingkup atau project scope management, yaitu mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk pembagiannya ada 6. Yang pertama adalah plan scope management, yaitu menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol, serta bagaimana WBS mendefinisikan. Yang kedua ada collect requirement. Pada tahap ini, persyaratan rinci dan produk atau jasa akhir dirakit dan diperinci. Yang ketiga ada define scope, yaitu membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, menjelaskan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. Yang keempat ada create WBS. Create WBS menjabarkan scope manajemen menjadi suatu susunan deliverable yang mudah dimanage serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Yang kelima ada validate scope, mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Yang keenam ada scope control, yaitu mengontrol perubahan ruang lingkup proyek. Yang kedua ada manajemen waktu atau proyek time management, yaitu sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh proyek sponsor. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal atau tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas dan anggaran untuk setiap tugas. Ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada plan schedule management, rencana manajemen jadwal berisi informasi seperti bagaimana jadwal akan dibuat, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua, ada define activities, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk proyek. Yang ketiga ada sequence activities, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek. Yang keempat ada estimate activities resource, proses untuk memperkirakan jenis dan jumlah bahan atau material, sumber daya manusia, perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas. Yang kelima ada estimate activities duration, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau tunggal. Yang keenam ada develop schedule, menganalisis rangkaian aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas, dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk membentuk jadwal proyek. Yang ketujuh, ada control schedule, mengendalikan dan mengatur perubahan-perubahan pada jadwal proyek. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen biaya atau project cost management. Project cost management ini meliputi proses untuk perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya
agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Itu pembagiannya ada 4. Yang pertama ada plan cost management, yaitu rencana manajemen biaya menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek akan ditetapkan, kriteria dan perubahan dan prosedur pengendalian. Yang kedua ada estimate cost, membuat perkiraan biaya atau mempertimbangkan sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan setiap item biaya lainnya. Yang ketiga itu ada determine budget, anggaran tugas digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek. Yang keempat itu ada control cost, mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Yang keempat, ada manajemen sumber daya manusia atau Project Human Resource Management, yaitu kualitas adalah salah satu dari 3 kendala waktu. Dari 3 kendala, waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Pada proses ini terbagi menjadi 3, ada plan quality management, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai dengan proyek dan cara pemenuhannya. Yang kedua ada perform quality assurance, melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Yang ketiga ada control quality, memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Ini yang kelima ada manajemen risiko atau project risk management, yaitu bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada plan HR management, mengidentifikasi kualifikasi atau jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab. Yang kedua ada HQR Project Team, menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Yang ketiga ada Develop Project Team, membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat ada Manage Project Team, yaitu mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah di dalam proyek. Yang keenam, ada manajemen komunikasi atau project communication management, yaitu bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Pada proses ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada plan communication management atau menentukan perencanaan komunikasi proyek sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, dan perubahan proyek. Yang kedua, ada manage communication. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif. Yang ketiga, ada control communication. Selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai. Selanjutnya, yang ketujuh, manajemen kualitas atau project quality management. Meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan pelaksanaan manajemen risiko yang akan
meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif resiko terhadap keberhasilan proyek. Pada bagian ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu plan risk management atau menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Yang kedua, identify risk, yaitu mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga ada qualitative risk analysis, memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besar dampak yang ditimbulkan risiko. Yang keempat ada quantitative risk atau membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Yang kelima ada plan risk progress, menentukan tindak lanjut atau mengantisipasi dampak. Yang keenam ada control risk, memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya. Yang kedelapan itu ada manajemen pengadaan atau project procurement management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada plan procurement management, rencana pengelolaan pengadaan, mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh. Yang kedua ada conduct procurement. Kontraktor diperkerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor. Yang ketiga ada control procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Yang keempat ada close procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Selanjutnya, yang ke-9, atau yang terakhir ada manajemen integrasi atau project integration management. Yaitu area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengombinasi, menyatukan, dan mengordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Pada bagian ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada develop project charter, yaitu membuat piagam proyek atau project definition. Yang kedua ada develop project management, yaitu membuat perencanaan proyek. Ini adalah dokumen panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan. Ini digunakan untuk memastikan hasil yang sukses untuk proyek. Yang ketiga ada direct and manage project work, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Yang keempat ada monitor and control project work, yaitu proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau proyek, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan status proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek. Yang kelima ada perform integrated change control, yaitu mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan. Apakah proyek membutuhkan formulir permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya. Yang keenam ada close project or phase. Proses ini berisi tugas-tugas yang diperlukan untuk menutup proyek atau fase proyek.
Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.